Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Kita percaya bahwa ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita, sehingga dapat merasakan berkat Tuhan sampai pada hari ini. Dan marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami, menibahkan kami di hari yang baru ini dalam sukacita mengalami anugerah Tuhan yang sangat besar. Dalam syukur kami di hari baru pemberian-Mu ini Bapa, kami sedia untuk mengisi kehidupan dengan belajar dari firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab, yang senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu dan kami hidup berbahagia. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mencermati kebenaran firman Tuhan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beri kami hikmat-Mu dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu untuk mendalami kebenaran Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Bilangan pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah bagi Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang menurut umur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema perenungan kita pada hari ini ialah pencatatan demi keteraturan, bukan demi keunggulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, urutan sering dianggap sebagai ukuran penilaian. Urutan pertama, kedua, dan seterusnya menunjukkan keteraturan, bukan hierarki yang bermakna superioritas.
Dalam budaya Israel kuno, urutan sebenarnya mencerminkan tanggung jawab, bukan keistimewaan. Kitab Bilangan memberikan penekanan pada Ruben sebagai anak pertama Israel pada ayat yang ke-20. Dalam ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-31 menunjukkan jumlah 6 suku pertama yang pada dasarnya semua berhubungan dengan Lea sebagai istri pertama Yakub. Suku Simeon, Kejadian 29 ayat 33, merupakan anak yang kedua Lea. Suku Gad merupakan anak Silpa, namun Lea menamai Gad. Lewi adalah anak ketiga Lea, namun Lewi tidak dihitung karena memiliki tugas yang berbeda. Suku Yehuda dengan jumlah terbanyak dibandingkan suku-suku lain. Suku Isakar sebagai anak kelima Lea, dan terakhir suku Zebulon sebagai anak keenam Lea. Keenam suku pertama dihubungkan dengan anak-anak dari Lea, yang juga nama pemberian dari Lea dengan alasan yang maknanya masing-masing punya makna tersendiri. Walaupun suku Lewi digantikan dengan suku Gad yang merupakan anak pertama Silpa, hamba dari Lea. Hal ini dapat dibandingkan dengan ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang berbeda susunannya. Penyusunan ini bukan untuk merendahkan suku lain, tetapi menegaskan struktur yang dibuat oleh Tuhan Allah dalam persiapan perjalanan ke tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, urutan dalam keluarga Kristen atau gereja bukanlah tolok ukur kasih Tuhan Allah. Lea, meski awalnya tidak dicintai Yakub dalam Kejadian 29 ayat 31, justru menjadi ibu dari separuh suku Israel. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah memakai yang dianggap tidak penting oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan Allah, semua harus mengambil bagian dalam tujuan Tuhan. Gereja hari ini diajak untuk belajar dari sensus Israel bahwa urutan bukan peringkat, tetapi setiap orang dipanggil dalam kesatuan untuk misi kerajaan Allah. Gereja diajak untuk melihat lebih dalam makna dari susunan sensus yang ada, bukan untuk memberikan peringkat dengan nilai tertentu, tetapi demi keteraturan untuk menyatakan karya Tuhan bagi dunia ini. Semua warga gereja diberikan peran yang sama, yaitu untuk membangun pelayanan gerejanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, mendapatkan lagi petunjuk untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau perkenankan kami jalani. Kami bersyukur oleh karena ada Engkau Tuhan yang senantiasa menemani kami, menganugerahkan yang terbaik bagi kami, menunjukkan jalan-Mu bagi kami, supaya kami melalui jalan itu dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami hidup berbahagia sekalipun dalam kenyataan kehidupan ini, dinamikanya, suka duka, silih berganti, menyapa kehidupan kami. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, lebih-lebih dengan pengajaran firman Tuhan yang membawa kami semakin matang, dewasa dalam kehidupan beriman. Kami mohon Tuhan, berilah kiranya bagi kami kesempatan hari baru ini untuk kembali dapat meniti kehidupan bersama-Mu selalu. Kami diajarkan untuk setia pada Tuhan. Kami taat melakukan panggilan Tuhan dan mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Tuhan mengutus kami untuk tujuan Tuhan, dan karena itu kami yakin kami tidak dibiarkan. Kami senantiasa dijaga. Tuhan memberi jawaban di setiap doa-doa kami dan menganugerahkan yang terbaik pada jalan hidup kami.
Kami meniti kehidupan dengan harapan-harapan yang terpenuhi karena jaminan Tuhan yang menguatkan kami menjadi nyata pada jalan kehidupan ini. Sehat kuatkanlah kami semua ya Tuhan. Anugerahkanlah kebaikan-Mu selalu dalam perjalanan kehidupan yang sedang kami arungi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami umat-Mu melalui kuat kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, damai di hati.